Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota Andini Febrianti, Aulia Dinda Widyaningrum, Sinta Darage Sudarso. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pemeriksaan reduksi urin dan pH urin. Yang pertama ada pemeriksaan reduksi urin. Pemeriksaan reduksi urin adalah metode laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi adanya glukosa atau gula dalam urin. Ada dua metode utama yang digunakan, yaitu metode Benedict dan metode Vehling. Tujuan metode Benedict yaitu untuk mengetahui zat reduksi dalam urin. Prinsip metode ini yaitu cupri sulfat direduksi oleh reduktor menjadi suprosulfat dan suprooksida, yang kemudian menimbulkan warna hijau sampai merah bata. Alat dan bahan yang digunakan dalam metode ini yaitu ada sampel urin, beaker glass, tabung reaksi, gelas ukur, reagent Benedict, penjepit tabung, pipet tetes, dan pembakar spiritus atau lampu spiritus. Ada 5 prosedur yang digunakan dalam metode ini. Yang pertama, masukkan sampel urin ke dalam beaker glass. Yang kedua, ukurlah reagent Benedict sebanyak 2,5 ml. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, tambahkan 3-4 tetes sampel urin. Yang keempat, panaskan sampai mendidih selama 2 menit. Yang kelima, baca hasil pemeriksaan reduksi urin secara semi kuantitatif. Jika minus, tidak terjadi perubahan warna atau tetap biru jernih, yang berarti kadar glukosa dalam urin kurang dari 0,5%. Jika plus 1 terjadi warna hijau kekuningan, yang berarti kadar glukosa dalam urin 0,5-1%. Jika plus 2 terjadi warna kuning keruh, yang berarti kadar glukosa dalam urin 1-1,5%. Jika plus 3 terjadi warna jingga atau lumpur keruh, yang berarti kadar glukosa dalam urin 2-3,5%. Jika plus 4 terjadi warna merah bata, yang berarti kadar glukosa dalam urin lebih dari 3,5%. Nilai normal dalam metode ini yaitu tidak terjadi perubahan warna atau tetap biru jernih. Metode Vehling. Tujuan untuk mengetahui zat reduksi dalam urin. Prinsip pemanasan urin dalam suasana alkali atau basah di mana zat pereduktor akan mereduksi cupri sulfat menjadi cuprosulfat dan cuprooksida. Pengendapan CuOH2 akan dicegah oleh KNa teratat cuprooksida yang terbentuk akan menimbulkan warna dari hijau sampai merah bata. Alat dan bahan: 1 sampel urin, 2 beaker glass, 3 tabung reaksi, 4 gelas ukur, 5 reagen Vehling A dan Vehling B, 6 penjepit tabung, 7 pipet tetes, 8 pembakar spiritus atau lampu spiritus. Prosedur: 1. Masukkan sampel urin ke dalam beaker glass. 2. Masukkan reagen Vehling A sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. 3. Tambahkan reagen Vehling B sebanyak 2 ml dan urin sebanyak 1 ml campur sampai homogen. 4. Panaskan sampai mendidih selama 2 menit. 5. Baca hasil pemeriksaan reduksi urin secara semi kuantitatif. Negatif, tidak terjadi perubahan warna atau tetap biru jernih. Kadar glukosa kurang lebih 0,5%. Plus 1, terjadi warna hijau kekuningan. Kadar glukosa 0,5% sampai 1%. Plus 2, terjadi warna kuning keruh. Kadar glukosa 1% sampai 1,5%. Plus 3, terjadi warna jingga atau lumpur keruh, kadar glukosa 2% sampai 3,5%. Plus 4, terjadi warna merah bata, kadar glukosa lebih dari 3,5%. Nilai normal, tidak terjadi perubahan warna atau tetap biru jernih. Pemeriksaan reduksi urin ini penting untuk mendeteksi komplikasi penyakit diabetes mellitus, seperti hiperglikemia, makrosomia, hipoglikemia, hambatan pertumbuhan janin, hiperbilirubinemia, dan sindrom gagal nafas. Pemeriksaan pH urin adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan urin. Yang pertama yaitu ada rentang pH urin normal. Urin memiliki rentang pH terluas dibanding cairan tubuh lainnya.
pH urin normal berada di antara 4,5 hingga 8, dengan rata-rata 6,0, nilai pH 7,0 menunjukkan urin yang netral. Tujuan pemeriksaan. Tes pH urin dilakukan untuk mendiagnosis berbagai penyakit, seperti gangguan ginjal, infeksi saluran kemih, dan gangguan metabolisme tubuh. Pemeriksaan ini juga dapat membantu memantau kondisi klinis pasien. Faktor yang mempengaruhi pH urin. Pola makanan seseorang dapat mempengaruhi pH urin. Orang yang sering mengonsumsi daging daripada sayuran cenderung memiliki pH urin yang lebih asam. Selanjutnya yaitu ada prosedur pemeriksaan pH urin. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, termasuk strip reagent, pH meter atau kertas lakmus. Yang kedua yaitu pengambilan sampel. Pasien mengambil sampel urin dan menampungnya dalam wadah yang disediakan. Pasien harus menghindari menyentuh bagian dalam wadah untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga yaitu ada pengujian. Petugas menggunakan strip reagent, pH meter atau kertas lakmus untuk mengukur pH urin. Strip reagent memiliki indikator yang menunjukkan perubahan warna sesuai dengan pH. Sedangkan pH meter menggunakan elektroda untuk mengukur perubahan potensial. Yang terakhir yaitu ada pembacaan hasil. Petugas membaca hasil pengukuran pH urin dan memberikannya kepada pasien. Hasil ini dapat memberikan gambaran tentang keseimbangan asam basa dalam tubuh dan dapat membantu dalam diagnosis dan pemantauan beberapa kondisi medis lainnya.